Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aliadin dengan NIM 24116133. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana prediksi harga tiket pesawat menggunakan machine learning dengan metode algoritma neural network. Nah, uh, timbul pertanyaan mengapa harga tiket pesawat selalu berubah. Nah, ini yang menjadi rumusan masalah saya, yang menjadi permasalahan saya, yaitu berawal dari pengalaman saya yang dimana tiket pesawat itu tidak selalu stabil. Harga yang sama untuk rute yang sama bisa berubah drastis tergantung kapan kita beli. Nah, tergantung kapan kita beli, maskapai mana yang kita ambil, dan kursi mana yang kita pilih. Kelas kursi mana yang kita pilih. Yang ini yang membuat untuk sulit diprediksi secara manual atau secara manual karena sifat datanya itu non-linear. Artinya kenaikan atau penurunan harga tidak mengikuti pola garis lurus yang sederhana, melainkan dipengaruhi oleh interaksi banyak faktor sekaligus. Interaksi, ya benar, interaksi banyak faktor ya sekaligus. Nah, ketidakpastian ini punya dampak nyata, yaitu kepada konsumen kesulitan merencanakan keuangan untuk perjalanan, sementara maskapai kesulitan untuk mengoptimalkan strategi rute dan penetapan harga. Oleh karena itu, saya mengangkat kasus ini untuk menganalisis dataset dari oleh karena itu saya menggunakan kasus ini dengan menganalisis dataset dari isi My Trip yang berisi 300 juta 261 baris data yang di mana pemesanan penerbangan selama rentang waktu 50 hari. Oke. Nah, tujuan utamanya nanti yaitu proyek ini adalah bisa membangun sebuah algoritma machine learning berbasis regresi berkelanjutan atau continuous regression yang memetakan 11 fitur penerbangan menjadi satu nilai numerik tunggal, yaitu harga tiket yaitu model prediksi harga tiket yang akurat, nilai evaluasi untuk mengukur performa model, dan yang ketiga yaitu mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi harga tiket. Nah, kita masuk kepada pemrosesan matriks fitur dataset penerbangan. Nah, di sini dataset terdiri dari 300.261 baris observasi. Nah, setiap baris direpresentasikan sebagai satu vektor fitur. Nah, fitur inputnya terbagi menjadi dua, yaitu pertama fitur kategorikal, yaitu fitur maskapai, kode penerbangan, asal kota, waktu berangkat, transit, waktu tiba, kota tujuan, dan kelas. Ini adalah data yang berbentuk label atau kategori, bukan angka murni. Nah, yang kedua adalah fitur kontinu. Nah,
yaitu fitur durasi penerbangan dan sisa hari sebelum keberangkatan, days leave. Nah, ini adalah data numerik yang bisa langsung diproses secara matematis. Sementara variabel targetnya yang dilambangkan dengan Y adalah harga tiket price. Oke, kita catat lambang vektor X yaitu untuk input data inputan, dan akan outputnya adalah Y yaitu harga tiket price. Oke, ini alur pipeline proses algoritma. Nah, alurnya itu dimulai dari pre-processing, di mana transformasi data diganti menjadi angka. Data diganti menjadi angka. Terus masuk pada perhitungan weighted sum dan aktivasi, yang dimana forward propagation di sini akan memberikan bobot nilai. Yang kedua, yang berikutnya adalah komputasi selisih prediksi dan aktual, dan selisih nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, di sini nilai selisih dan nilai bobot dengan nilai aktual akan dikalkulasikan dan kemudian masuk pada tahap back propagation, yang dimana membandingkan hasil prediksi dengan harga sebenarnya. Nah, ketika ketika terdapat error atau ketidaksesuaian, itu maka masuk pada tahap koreksi nilai bobot secara iteratif, secara berulang. Nah, ketika terdapat error, maka dia akan kembali ke pemrosesan forward propagation. Akan kembali ke situ untuk merubah nilai bobot atau nilai prediksi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa saya memilih neural network dan bukan regresi linear biasa? Nah, alasannya terlihat dari karakteristik data tersendiri. Data itu tersendiri. Hubungan antara variabel sisa hari dan harga membentuk kurva eksponensial yang kompleks, bukan garis lurus. Selain itu, ada interaksi antar fitur, misalnya kombinasi maskapai, kelas, dan waktu yang saling memengaruhi harga secara bersamaan, bukan berdiri sendiri-sendiri. Nah, regresi linear hanya mampu menangkap hubungan linear satu persatu, sedangkan neural network punya fleksibilitas untuk memodelkan hubungan nonlinear yang interaksi antara fitur ini secara lebih jauh. Nah, mungkin itu alasannya. Terus kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu kita masuk pada cara algoritma neural network secara matematis. Bagaimana cara kerja algoritma neural network. Nah, di sini pada dasarnya dari jaringan saraf tiruan itu unit dasar dari jaringan saraf tiruan itu adalah perseptron. Nah, di mana setiap nilai fitur masuk sebagai vektor input. Algoritma memberikan bobot nilai bobot pada masing-masing fitur untuk menentukan tingkat kepentingannya terhadap output. Adapun ada juga komponen
namanya bias yang fungsinya menggeser garis batas aktivasi dan menggeser batas aktivasi memberikan fleksibilitas ekstra pada model, terutama jika seluruh model input bernilai 0. Nah, di sini terdapat rumusnya, rumus perseptron, yang dimana XI ini adalah nilai fitur KI dan WI adalah bobot untuk nilai fitur KI, di mana angka yang menunjukkan seberapa penting fitur itu terhadap harga. Nah, bobot besar ketika bobotnya besar sama dengan fitur itu sangat mempengaruhi harga. Semakin besar bobot, semakin mempengaruhi harga. Nah, sedangkan semakin kecil bobot mendekati 0, maka fitur itu kurang berpengaruh. Nah, di sini proses kalkulasinya itu yaitu adalah kalikan setiap fitur dengan bobotnya, lalu jumlahkan semuanya. Nanti ditambahkan juga baru ditambahkan bias. Supaya model tidak selalu mulai dari 0. Oke. Nah, contohnya itu seperti ada dua fitur, yaitu fitur durasi yang kita lambangkan dengan vektor X1 sama dengan 3 jam, dan fitur sisa hari dilambangkan dengan X2 yaitu 10 hari dengan bobot W1 sama dengan 500 dan W2 sama dengan min 200 dan bias sama dengan 100.000. Nah, di mana fungsi sama dengan 500 kali 3 ditambah min 200 kali 10 ditambah 100 sama dengan 1.500.000. Nah, 1.500.000 dikurang 2 juta, maka sisanya adalah 100. Nah, sisanya 100 sama sisa 1.500.000 dikurang 2 juta ditambah 100.000. 100 ditambah 100 sama dengan 99.500. Nah, angka minus 200 pada W masuk akal secara intuisi. Makin banyak makin banyak sisa hari sebelum keberangkatan yang dimana kita harus beli dari jauh-jauh hari. Biasanya harga makin murah harga masih makin murah, jadi bobotnya yaitu berupa negatif. Nah, mungkin seperti itu, dan kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu forward propagation, di mana hasil bobot tadi belum langsung jadi input akhir. Ia diteruskan melalui fungsi aktivasi untuk diubah menjadi pemetaan nonlinear. Salah satu fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah sigmoid. Fungsi ini menangkap nilai output ke dalam skala yang lebih stabil, sehingga kalkulasi harga tidak melonjak ekstrim menuju tak terhingga dan diproses berlapis-lapis antara hidden layer. Oke. Nah, rumusnya itu Y sama dengan 1/1 tambah
Euler, itu bentuk Euler, lambang Euler, terus dikurang pangkat X, di mana pangkat X itu adalah hasil bobot, hasil perhitungan bobot yang hasil perhitungan perseptron. Oke, kita lanjut masuk pada tahap berikutnya setelah perseptron, terus forward propagation, kita masuk pada evaluasi prediksi internal, yaitu mendeteksi kesalahan. Nah, setelah proses forward selesai, model punya sebuah tebakan harga. Model selalu mendeteksi selisih antara tebakannya dengan harga asli tiket untuk mengukur seberapa besar kesalahan ini secara keseluruhan. Ini digunakan matriks MSE, yaitu mean squared error. Tujuannya untuk perhitungan untuk menghitung seluruh proses pelatihan, seluruh proses mulai dari pre-processing sampai pada tahap ini, di mana mencari konfigurasi matriks bobot jaringan yang menghasilkan nilai MSE serendah mungkin. Dia mencari nilai MSE serendah mungkin karena idealnya itu mendekati 0. Nah, rumusnya itu seperti yang kita lihat bersama, di mana terdapat target dikurangi output, terus dipangkati 2, dikuadratkan 2, dikuadrat 2. Nah, di mana sigma n itu adalah jumlah nilai kuadrat selisih untuk semua data. Nah, jadi seluruh baris n. Ketika kita sudah menjumlahkan target nilai dan output, maka kita jumlahkan kembali dengan seluruh baris dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Nah, supaya menghasilkan data, menghasilkan rata-rata, nilai rata-rata, bukan bukan total mentahan yang membesar seiring bertambahnya dana. Nah, contohnya itu ketika harga asli adalah 100.000 dan ditebakan model itu kita taruh 95.000, maka 100.000 dikurang 95.000 dikuadratkan 2 sama dengan 225 juta. Nah, angka ini dihitung untuk semua baris data, dijumlahkan selalu dengan jumlah data yang mendapatkan MSE. Nah, kita lanjut pada mekanisme back propagation. Nah, error yang terdeteksi di input disebarkan kembali ke lapisan-lapisan yang sebelumnya menggunakan aturan bantal atau aturan rantai atau chain rule. Prosesnya menghitung seberapa besar pengaruh masing-masing bobot terhadap kesalahan yang terjadi, ya. Interpretasi dari saintifiknya ini adalah kita jadi tahu persis seberapa besar proses kesalahan yang disebabkan oleh setiap bobot fitur. Jika nilai turunannya besar, berarti bobot tidak perlu direvisi secara signifikan. Nah,
Kenapa kita sebut chain rule? Karena kalau kita melihat, kita kembali lagi ke materi kalkulus, di mana kalau Y tergantung pada H dan H tergantung pada W, maka untuk tahu seberapa besar pengaruh W terhadap Y, kamu merangkai chain terlebih dahulu. Oke? Ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu gradien, yang dimana E dilambangkan dengan error dan W itu adalah bobot ke J, bobot nilai ke J untuk kita evaluasi kontribusinya. Oke? Nah, di mana E dan W, E per W J itu dibaca seberapa besar dan ke arah mana error berubah kalau bobot WJ diubah sedikit. Nah, ini disebut dengan gradient. Oke. Nah, lanjut, Y dikurangi T, yaitu selisih antara output prediksi yaitu Y dan target asli yaitu T, mirip komponen error MSE. Dan yang kemudian Y dikali 1 kali Y ini adalah turunan dari fungsi sigmoid yang kita bahas pada slide yang tadi, slide sebelumnya. Fakta menariknya itu adalah menurut sigmoid yang kita pelajari, yang kita bentuk rapi, yaitu Y sama dengan Y buka kurung 1 dikurangi Y, ini adalah salah satu alasan sigmoid populer secara sistematis karena turunannya mudah diikuti dari awal output hingga akhir. Nah, nantinya nilai input atau aktivasi dari neuron selalu ada yang terhubung ke W, ke bobot W ini. Oke? Jadi rumusnya itu menjawab seberapa besar error dikali seberapa sensitif fungsi aktivasi pada titik itu, dikala seberapa besar sinyal input yang masuk lewat bobot nilai. Itu kontribusi W itu kontribusi nilai bobot W terhadap kesalahan total. Oke, kita masuk pada iterasi berikutnya yaitu analisis korelasi matriks. Nah, kita masuk pada di sini dulu yaitu optimasi gradient weight update. Nah, setelah kita mengkalkulasikan back propagation tadi, algoritma memperbaharui pengetahuan matematika yaitu dengan bobot-bobotnya dengan nilai bobot-bobot yang sebelumnya. Nah, yang dimana variabel learning rate mengendalikan seberapa cepat jaringan belajar. Model ini melakukan iterasi yang disebut dengan epoch secara berkelanjutan sampai gradiennya stabil ada di kurva, yaitu titik minimum dari fungsi cos. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu rumus gradien juga yang menggunakan nilai error dan nilai W. Ini adalah di mana W dan
E dan W itu adalah gradien yang harus kita hitung di langkah propagation. Oke, ini adalah lambang eta yang dimana learning rate, angka kecil yaitu misalnya 0,1 yang mengontrol seberapa jauh langkah konkret tiap kali kita mengupdate. Nah, ya, seberapa kali kita mengupdate. Oke, kita masuk pada analisis hasil dari slide. Setelah kita selesai menghitung mulai dari processing, sampai di optimasi gradient atau bobot, penentuan bobot ini, kita masuk pada bagian analisis, yaitu yang pertama analisis korelasi antara variabel. Nah, sebelumnya pemodelan prediksi saya memvalidasi parameter ini dengan numerik secara saintifik lewat matriks korelasi dari observasi empiris. Ditemukan bahwa variabel sisa hari atau daily life memiliki korelasi negatif non-linear sebesar min 0,09 terhadap harga. Hubungan antara harga dan akurasi menunjukkan korelasi moderat sebesar 0,20 dan sementara untuk untuk hubungan hubungan antara harga dan durasi menunjukkan korelasi moderat sebesar 0,20 sementara itu fitur indeks yaitu unnamed bernilai 0 karena memiliki bias tinggi sebesar 0,76 yang memerlukan mitigasi. Yaitu di mana untuk membaca angka korelasi ini, cara membacanya itu yaitu rentang korelasi selalu antara minus 0 ataukah positif antara minus 1 ataukah positif 1. Nah, di mana mendekati positif 1 berarti dua variabel bergerak searah kuat, yaitu satu naik yang satu juga naik. Nah, sementara mendekati min 1 itu adalah dua variabel yang bergerak berlawanan atau dua variabel bergerak berlawanan dengan tidak yang berarti satu naik satu turun gitu. Nah, yang terakhir juga ada mendekati 0, yaitu nyaris tidak ada hubungan linear, yang dimana semisal di sini adalah korelasi antara variabel sisa hari antara sisa hari yaitu min 0,9 untuk day left itu adalah sisa hari, itu hubungan linearnya ya yang sangat lemah, konsisten dengan sangat lemah. Itu aja. Oke. Kita lanjut
kita lanjut pada perbandingan data aktual dan data prediksi. Di sini ada grafik. Grafiknya itu hampir sempurna. Di sini hampir sempurna menurut saya. Grafik ini menunjukkan bahwa hasil prediksi model cukup mengikuti pola harga tiket yang sebenarnya walaupun terdapat sedikit error, yaitu pada puncaknya melonjak tinggi, yaitu menurut saya ini adalah residual error, jadi wajar saja, tapi yang lain-lain ini hampir sempurna dan semua berjalan dengan tidak garis-garisnya itu semakin dekat semakin dekat prediksinya dengan data asli. Nah, contohnya yang mulai dari 0 itu semuanya sama-sama berbarengan, yang berarti algoritma ini berhasil mempelajari hubungan antara berbagai informasi, mempelajari mengenai hubungan antara 11 fitur dalam penerbangan dengan menebak harga tiket, memprediksi harga tiket. Oke, di sini adalah analisis hasil algoritma, yaitu algoritma dalam pemetaan regresi. Nah, di sini ada grafik yang dimana grafik ini adalah menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap harga tiket, yaitu variabel kelas penerbangan. Ini ada beberapa faktor fitur yang paling berpengaruh terhadap harga tiket, yaitu kelas penerbangan, maskapai, dan sisa hari sebelum keberangkatan. Nah, yang di sampingnya ini adalah outlier. Nah, hasil pemeriksaan outlier, di mana outliernya sangat menunjukkan sangat tinggi ya dari harga-harga yang sebelumnya itu adalah harga-harga stabil. Nah, dari block box keberhasilan ini adalah memprediksi bahwa keberhasilan penempelan kurva prediksi yang tadi itu menunjukkan bahwa algoritma neural network itu mampu memprediksi harga tiket pesawat dengan cukup baik. Nah, berdasarkan kita lihat pada outlier. Oke, berdasarkan outlier dan prediksi data aktual dan data prediksi. Oke, kita lanjut. Nah, konklusi analisis menurut saya, mohon maaf, kita masuk pada inilah di sini ada datasetnya, kode dataset yang di sini saya mengimport dataset dari Drive. Terdapat di sini terdeteksi adalah terdapat 11 fitur dan 300 lebih dataset.
dan kolomnya itu ada airline flight, dan ini adalah kolomnya, info datasetnya seperti ini. Nah, untuk korelasi, ini korelasi antara tabel yang dimana mainnya itu tidak ada main, std, min, dan sampai pada max. Nah, ini adalah pengecekan nilai 0. Sejauh ini belum ada nilai kosong, dan ini adalah pengecekan dari outlier tadi. Nah, terlihat di sini adalah outliernya itu terdapat terdeteksi maksudnya. Oke, mungkin ini kodenya ya. Nah, ini adalah preprocessing, di mana kode. Nah, ini adalah apa namanya? Preprocessing. Sebelum kita memproses, kita menghapus data-data baris-baris yang kosong dulu, baris-baris yang tidak digunakan, seperti baris apa namanya? Di sini saya menghapus, menggantikan ya, lebih menggantikan beberapa fitur, terus masuk pada training regresi. Ya, mungkin seperti itu aja. Nanti ada terlihat ini adalah training vs validation loss. Ini adalah model evaluasi model yang dimana terdapat tabel. Ini adalah tabel evaluasi, nilainya tidak berbanding jauh. Dan ini adalah grafik prediksi, Nah, ini adalah hasil dari pengecekan R2, MAP, MAE, MSE, dan RMSE. Oke, mungkin gitu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.